Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasne. Saya mahasiswa Stikom Al-Khairiyah semester 3. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang file system interface. Untuk menu pembahasannya yaitu ada konsep file, operasi pada file, atribut file, metode akses, dan struktur direktori. Oke, kita masuk ke konsep file. File system merupakan implementasi file dengan menggunakan disk. File dipetakan oleh sistem operasi ke perangkat fisik. Perangkat fisik ini merupakan suatu perangkat penyimpanan yang biasanya non-volatil sehingga data yang disimpan tidak akan hilang ketika aliran listrik terputus. File adalah barisan byte dengan ukuran yang tidak tetap dan selalu berubah-ubah dari 0. Selanjutnya, operasi pada file. Pertama, ada penciptaan file. Nah, ada dua langkah yang diperlukan, yaitu adanya ruang atau tempat di file system untuk file dan pembuatan entry untuk file baru di dalam suatu direktori. Direktori memasukkan record nama file dan lokasinya di file system. Nah, selanjutnya menulis file. Sistem operasi membuat sistem call yang menentukan nama file dan informasi yang akan ditulis ke dalam file. Selanjutnya, membaca file. Sistem operasi membuat sistem call yang menentukan nama file dan di mana blok berikutnya di dalam memori itu dari file tersebut harus diletakkan. Selanjutnya, memposisikan kembali. Tidak memerlukan aksi dari input atau output secara nyata, karena sebenarnya hanya merupakan pencarian file. Selanjutnya, menghapus file. Sebenarnya, membebaskan semua ruang yang digunakan oleh file sehingga nantinya ruang tersebut dapat digunakan oleh file lain. Next, memotong file. Fasilitas ini memaksa user untuk tidak menghapus file dan kemudian menciptakannya kembali, supaya waktu yang digunakan lebih efisien. Hal ini dilakukan ketika user ingin mengosongkan file tersebut. Selanjutnya, open VI, mencari struktur direktori untuk entry FI dan memindahkan isi entry ke memori. Selanjutnya, close FI, memindahkan isi entry FI di memori ke struktur direktori pada disk. Oke, kita memasuki pembahasan atribut file. File mempunyai atribut, di mana atribut ini bervariasi antara sistem operasi satu dengan sistem operasi lainnya, tetapi biasanya terdiri atas beberapa atribut. Nah, atributnya yaitu nama. Nama merupakan satu-satunya informasi yang dapat diingat dan dibaca oleh manusia. Terus tipe, merupakan tipe file yang ada, yaitu executable, text, data, atau yang lain, tergantung dari sistem operasi yang mendukungnya. Selanjutnya, lokasi. Informasi ini merupakan sebuah pointer yang menunjuk ke perangkat dan ke lokasi di mana file yang ditunjuk berada di dalam perangkat tersebut. Seterusnya, ukuran. Ukuran merupakan besarnya file terkini yang ada dalam byte, word, atau block, dan kemungkinan ukuran terbesar yang diperbolehkan ada dalam atribut ini. Selanjutnya, proteksi. File dikontrol pengaksesannya sehingga hanya user tertentu saja yang dapat membaca, menulis, mengubah, mengeksekusi, dan lainnya. Selanjutnya, ada jam, tanggal, dan identifikasi user. Nah, informasi ini dapat disimpan untuk penciptaan, modifikasi terakhir kali,
dan penggunaan terakhir. Data-data tersebut berguna untuk proteksi, keamanan, dan monitoring. Nah, sekarang kita ke metode akses. Metode akses yang pertama ada metode sekuensial atau berurutan. Akses berurutan merupakan metode akses paling sederhana. Informasi pada file diproses secara berurutan. Satu record diakses setelah record yang lain. Metode akses ini berdasarkan model tape dari suatu file yang bekerja dengan perangkat sequential access atau random access. Operasi read membaca bagian selanjutnya dari file dan otomatis menambah file pointer yang melacak lokasi input atau output. Operasi write ini menambah ke akhir file dan ke akhir materi pembacaan baru, new end of file. Nah, file dapat direset ke awal dan sebuah program untuk meloncat maju atau mundur ke end record. Nah, selanjutnya di dalam metode akses juga ada metode, tadi kan pertama metode sekuensial. Nah, sekarang metode direct atau metode langsung. File merupakan logical record dengan panjang tetap yang memungkinkan program membaca dan menulis record dengan cepat tanpa urutan tertentu. Metode akses langsung berdasarkan model disk dari suatu file, memungkinkan acak ke sembarang blok file, memungkinkan blok acak tersebut dibaca atau ditulis. Nah, operasi file ini dimodifikasi untuk memasukkan nomor blok sebagai parameter. Nomor blok ditentukan user yang merupakan nomor blok relatif, misalnya indeks relatif ke awal dari file. Blok relatif pertama dari file adalah 0. Meskipun alamat disk absolut aktual dari blok misalnya 17403 untuk blok pertama. Metode ini mengizinkan sistem operasi menentukan di mana file ditempatkan dan mencegah user mengakses posisi dari sistem file yang bukan bagian dari file tersebut. Oke, setelah metode direct, ada lagi metode akses lain. Nah, metode akses lain dapat dibangun berpedoman pada metode direct access. Metode tambahan ini biasanya melibatkan konstruksi indeks untuk file. Indeks seperti indeks pada bagian akhir buku berisi pointer ke blok-blok tertentu untuk menentukan masukan dalam file. Pertama dari indeks dan kemudian menggunakan pointer untuk mengakses file secara langsung dan menemukan masukan yang tepat. File indeks ini dapat disimpan di memori. Bila file besar, file indeks juga menjadi terlalu besar untuk disimpan di memori. Salah satu pemecahannya adalah membuat indeks untuk file indeks. File indeks primer berisi pointer ke file indeks sekunder yang menunjuk ke data item aktual. Oke, sekarang kita masuk ke struktur directory. Directory adalah kumpulan titik yang berisi informasi tentang semua file. Beberapa sistem menyimpan ratusan file pada disk ratusan gigabyte untuk mengatur semua data menggunakan organisasi yang dilakukan dalam dua bagian. Nah, informasi apa saja sih yang terdapat pada directory? Nah, diantaranya ada nama, ada tipe, alamat, panjang saat ini, panjang maksimum, tanggal akses terakhir, tanggal perubahan terakhir, ID pemilik, dan informasi proteksi.
Nah, beberapa operasi yang dibentuk pada direktori itu adalah mencari file, membuat file, menghapus file, mendaftar suatu direktori, mengubah nama file, melintasi sistem file. Oke, cukup itu saja pembahasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.